Halo semuanya, pada video ini yang pertama saya akan coba menginstal Laravel project baru. Kemudian kita akan mencoba melihat requirement apa saja yang kita butuhkan dalam Laravel Excel ini. Kemudian kita akan membuat migrasi tabel data barang, dan yang terakhir membuat tampilan import data. 4 poin ini kita akan lakukan di video yang pertama ini. Selamat menyaksikan. Baik, kita akan membuat project baru. Kita ketikkan Composer. Nama projectnya adalah Laravel, kemudian Excel. Gini aja. Kemudian kita tekan enter. Baik, proses instalasinya sudah selesai. Kita clear dulu, clear. Kemudian kita akan coba masuk ke dalam foldernya cd Laravel Excel. Seperti ini. Setelah itu kita buka di Visual Studio Code, spasi titik. Sekarang sudah terbuka. Pertama, kita buka .env-nya. Kemudian kita akan buat database di sini ya, db database Laravel. Kita kasih strip Excel, kita copy dan kita ke web browser. Teman-teman pastikan sudah menjalankan XAMPP. Sini saya sudah menjalankannya dan saya sudah membukanya. Tinggal kita buat new database. Kita pastekan Laravel Excel dan create. Baik, kalau sudah, kita akan coba jalankan terlebih dahulu Laravelnya. Saya akan jalankan di terminal. Sini ya, clear. PHP artisan serve. Saya minimize, saya buka di sini. Nah, sekarang Laravelnya sudah jalan. Kemudian yang kedua, kita akan coba lihat dokumentasi dari Laravel Excel. Nah, di sini saya sudah membukanya, laravel-excel.com. Kemudian kita pergi ke documentation. Nah, di sini kita pergi ke installation. Nah, sini ya. Jadi ada beberapa requirement yang kita butuhkan. Yang pertama, PHP-nya 7.2 atau 8. Kemudian Laravel 5.8 ke atas. Kemudian kita harus menginstal PHP Spreadsheet nih, versi 1.21. Kemudian kita install PSR Simple Change ini versi 1.0. Oke, yang pertama kita coba ini ya. Ini kita copy. Kita langsung aja ke komposernya. Nah, kita melihat di sini PHP 8.0.2. Ini kita ganti menjadi 7.3 atau seperti ini, 8.0. Ini yang pertama. Yang kedua, kita perlu menginstal PHP Spreadsheet. Nah, untuk PHP Spreadsheet, kalau kita install duluan, biasanya akan menampilkan error. Sebenarnya yang dibutuhkan terlebih dahulu, yang kita install adalah yang ini dulu nih, PSR Simple Change. Tapi untuk mengetahui, kita coba akan install dulu PHP Spreadsheet-nya, supaya teman-teman juga bisa mencobanya. Kita lihat di packages-nya ya. Di installation, nah ini ya, Composer require PHP Office / PHP Spreadsheet. Ini kita copy. Kemudian jangan lupa kita kasih versinya. Oke, saya akan coba di sini. Nah, saya akan buka terminal di Visual Studio Code. Nah, kita pastekan spasi versinya 1.21. Nah, kita enter. Nanti akan menambahkan satu ini ya, JSON-nya. Nah, ini udah ada nih PHP Office Spreadsheet 1.21. Nah, dia kembali lagi, nggak mau, dia hilang lagi karena di sini ada problem, yaitu yang pertama adalah required
7.3, 8.0, but your version 8.0.10. Oke, kita tambahkan titik 10. Kemudian di sini kita ini nih, PHP Office membutuhkan PSR Simple Change. Nah, ini kita harus install terlebih dahulu. Berarti ya, kita coba lihat komposernya seperti apa. Nah, ini komposer Simple Change, jangan lupa versinya 1.0. 1.0, ya kan? 1.0. Oke, enter. Nah, yang PSR Simple sudah selesai, beres. Sekarang kita ulang lagi. PHP Spreadsheet versinya 1.21. Nah, saya clear dulu. Saya pastekan. Kemudian kita enter. Baik, untuk proses instalasi PHP Spreadsheet-nya sudah selesai. Cukup kita setting di sini. PHP-nya kita set 7.3 atau 8 seperti ini ya. Atau teman-teman gini aja, 8.0 ini ke atas seperti ini. Kita save. Oke, untuk requirement sudah PHP, Spreadsheet, sama PSR Simple. Nah, kemudian kita baru install nih Composer Math Website Excel-nya. Kita buka terminal lagi. Kita pastekan Composer require Math Website /Excel. Jadi error. Oke, kita ulang lagi ya. Nah, mungkin koneksinya kurang bagus. Baik, sudah selesai. Tadi dikarenakan koneksinya ya, pastikan koneksinya bagus. Nah, sekarang sudah selesai untuk instalasi Composer Math Website Excel-nya. Kemudian kita perlu men-setting di bagian config app.php. Nah, ini kita perlu masukkan nih provider. Kita copy. Kita masuk di ini sudah kita selesaikan, kita close aja komposernya. Masuk ke config, kemudian app, scroll ke bawah, cari yang provider. Nah, ini yang provider. Nah, di sini udah dikasih komentar nih, package service provider. Kita taruh di sini. Nah, seperti ini. Satu lagi yaitu aliases. Nah, ini kita copy. Kita letakkan di bawahnya. Nah, di sini ya aliases. Nah, langkah terakhir kita perlu menjalankan perintah ini. Ini kita copy aja. Nanti setelah dijalankan akan terbentuk satu file baru di config, yaitu filenya excel.php. Nah, kita jalankan, buka terminal lagi, pastekan, enter. Nah, sekarang udah terbentuk satu file lagi kalau kita lihat di config. Nah, excel.php. Nah, sekarang sudah selesai untuk requirement yang kita butuhkan di Laravel Excel ini. Selanjutnya, kita akan coba buat satu tabel migrasi, yaitu tabel barang. Ini kita close, buka terminal lagi. Kita ketikkan PHP artisan make model barang kemudian min m. Kita buat model sekaligus migrasinya. Kita enter. Nah, sekarang sudah beres. Kita coba lihat di app model, nah barang. Nah, di sini kita setting seperti ini aja nih. Biasanya kan untuk kita bisa menyimpan data kita harus kasih label. Nah, kita coba kasih protected worded ID-nya aja yang kita protect. Jadi selain ID ini bisa kita inputkan nanti ketika kita sudah melakukan import data. Oke, untuk modelnya sudah. Sekarang kita
di database, kemudian migration. Nah, di sini ada migration barang. Kita buat table nah seperti ini. Kita sudah membuatnya. Nah, untuk dummy data, kita akan coba buat satu seeder. Di sini kita buat PHP artisan make seeder barang seeder seperti ini. Oke. Jadi untuk tampilnya seperti ini, untuk seedernya, dummy datanya kita letakkan di sini. Kita buat di sini ya, barang seeder. Nah, di sini kita buat barang Oke. Selanjutnya di sini kita panggil modelnya barang, kemudian create barang. Dan jangan lupa kita letakkan di database seeder. Di sini kita panggil this call, panggil seedernya barang seeder class seperti ini. Nah, setelah selesai kita buat seedernya dan migrasinya, kita migrate PHP artisan migrate. Nah, setelah dimigrasi, kita coba masukkan seedernya PHP artisan db seed. Nah, seperti ini. Oke, ada error. Kita lihat di sini. Baik teman-teman, ternyata errornya adalah di sini awalnya create. Nah, seperti ini kan. Ini kita ganti dengan insert. Nah, seperti ini. Kemudian kita baru PHP artisan db seed. Seperti ini. Kita enter. Nah, sekarang sudah masuk ya. Kita coba cek di PHP myadmin. Kita refresh. Nah, sekarang sudah ada tabel-tabel yang bawaan dari Laravel seperti ini. Kita ke barang, barangnya sudah masuk. Oke, untuk migrasinya cukup. Sekarang kita akan coba custom halaman data barangnya. Kita masuk lagi di sini, kita close. Sudah kita tidak gunakan, kita fokus di tampilan, di resource, kemudian views, welcome. Kita akan gunakan Bootstrap. Jadi teman-teman silahkan buka Bootstrap. Kemudian doc. Kita ambil yang include Bootstrap CSS dan JS-nya. Nah, ini kita copy. Kita select all, Ctrl V. Nah, jadinya kan seperti ini. Ini kita ubah menjadi Laravel Excel. Untuk template-nya kita akan gunakan di template ini ya. Nah, kita pilih yang ini, Heroes. Nah, kita gunakan yang ini aja. Kita Ctrl U, ambil yang pertama. Ini kita copy. Oke, kita copy dan kita tempatkan di sini. Kita ganti yang ini menjadi Laravel Excel. Dan kita coba lihat tampilannya. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, untuk logonya teman-teman bisa cari sendiri ya. Di public. Nah, di public ini kita buat folder, satu folder yang namanya images. Kita tempatkan di sini.
Oke, setelah itu kita coba panggil di source ini. Ya. Kita coba lihat hasilnya. Oke, seperti ini. Import itu biasanya warnanya hijau ya. Kita ganti buttonnya menjadi success. Outline-nya juga success. Kita buat di bawah sini. Dulu kita lihat. Nah, seperti ini ya. Oke, jika jaraknya ini kurang ke atas, kita coba hapus PY5-nya dan MY5-nya. Kita kasih margin top, kasih 3. Margin bottomnya kita kasih 3 juga. Kita lihat. Nah, seperti ini. Oke, ini nanti import datanya nanti kita kasih modal. Kita bikin satu modal untuk import datanya. Ini ketika diklik nanti muncul modal. Kita ke dokumentasi, kita cari modal. Scroll ke bawah, ambil yang ini. Buttonnya dulu kita database, toggle. Nah, ini kita copy, kita tambahkan di sini ya, di button importnya. Kita ubah database targetnya menjadi import modal. Kemudian modalnya kita copy, kita letakkan di sini. Modal import modal. Titelnya kita ganti import barang. Oke, kita lihat di sini. Kita refresh, kita klik. Nah, nanti seperti ini ya modalnya. Atau teman-teman jika ingin modalnya keluarnya dari tengah-tengah, teman-teman bisa letakkan di modal dialog ini modal centered, modal dialog centered. Terus kalau hilangin animasinya kan munculnya pelan ya, fade. Kita hapus saja fade-nya biar lebih cepat. Nah, kita refresh, kita klik. Nah, dia cepet ya. Atau teman-teman kalau mau kasih animasi fade, ini juga gak masalah, sesuai selera. Kalau mau lebih cepat yang tadi, kalau pakai animasi kayak gini juga nggak apa-apa. Nah, oke, sekarang untuk tampilannya sudah selesai. Tinggal kita tampilkan data barangnya ke sini ya, ke tabelnya. Oke, pertama kita coba buka routing dan controller. Oke, controllernya kita belum buat. Buka dulu routingnya. Nah, nanti di sini kita akan buat barang controller. Barang kontrolnya kita akan buat sekarang dengan terminal. Sini PHP artisan make controller. Namanya adalah barang kontrol. Sekarang kita udah buat. Jangan lupa ini di import. Nah, di barang controller kita buat metode public.
Kemudian kita panggil model barangnya all. Nah, seperti ini. Sekarang tinggal kita tampilkan di view-nya. Kita simpan. Kemudian kita coba lihat di sini. Oke, ini ada error. Di sini kali ya. Nih. Ini kurang titik koma. Nah, sekarang sudah tampil untuk data barang dummy-nya. Baik, untuk video kali ini kita cukupkan. Jadi kita telah install Laravel, kemudian kita install requirement yang kita butuhkan untuk Laravel Excel, kemudian kita membuat satu migrasi untuk barang, tabel barangnya, dan kita buat juga dummy datanya, serta kita sudah membuat custom halaman tampilan untuk data barangnya. Tinggal di video berikutnya, insya Allah kita akan buat import datanya menggunakan Excel. Baik teman-teman, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe untuk mendapatkan notifikasi tutorial berikutnya.